media dakwah dan educase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin kita jarang qiyamul lail, di bulan Ramadan jadi rajin qiyamul lail. Yang tadinya mungkin kita jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan jadi rajin membaca Al-Quran. Yang tadinya mungkin kita jarang bersedekah, di bulan Ramadan jadi rajin bersedekah. Yang tadinya mungkin kita jarang sholat berjamaah ke masjid, di bulan Ramadan jadi rajin sholat berjamaah ke masjid. Dan tentunya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan harus kita jaga. Jangan sampai kita bersemangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kita bersemangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja, khawatir kita termasuk hamba Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Kalau kita menjadi hamba Allah, kita beribadah tidak hanya sebatas di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan pun kita tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beribadah, tapi kalau kita menjadi hamba Ramadan, maka kita beribadah hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Bishir Al-Hafi. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang bersemangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Lalu beliau menjawab, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Seburuk-buruk manusia adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia tidak mau qiyamul lail. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia tidak mau membaca Al-Quran. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia tidak mau bersedekah. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Inilah seburuk-buruk manusia, kata Imam Al-Bishir Al-Hafi. Padahal orang soleh yang sejati adalah dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Artinya para pemirsa Setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan akhir segalanya. Bulan Ramadan bukan akhir kita melakukan ketaatan. Bulan Ramadan bukan akhir kita membaca Al-Quran. Bulan Ramadan bukan akhir kita bersedekah. Bulan Ramadan bukan akhir kita sholat berjamaah ke masjid. Bulan Ramadan bukan akhir kita sholat qiyamul lail. Akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang mentarbiyah kita agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Karena keberhasilan seseorang di bulan Ramadan adalah sejauh mana dia bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun pasca Ramadan. Dan tentunya menjadi orang yang istiqamah bukan perkara yang mudah. Karena keistiqomahan ini merupakan sesuatu yang berat. Rasulullah SAW ketika beliau masih berada di Mekah, rambutnya sampai beruban. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa rambut engkau beruban?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Abu Bakar,
rambutku beruban. Karena surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu basirun bima ta'malun. Maka hendaklah engkau beristiqamah wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Gara-gara ayat ini, para pemirsa setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, manusia terbaik, menganggap keistiqomahan bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar kita bisa istiqamah. Karena yang namanya hati manusia suka berbolak-balik, suka berubah-berubah. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma li aktar du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau lebih banyak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ainih faman syaa aqama wa man syaa azzafa. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan istiqomahkan dia, dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah pun bisa tidak mengistiqomahkan dia. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqamah, berusaha menjaga keikhlasan di dalam beramal. Ketika kita mengerjakan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, maka kita akan bisa istiqamah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakunu la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari keikhlasan karena Allah, maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan bisa istiqamah. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqamah, rutin beramal walaupun sedikit. Amalan yang sedikit, asalkan kita rutin, kita kerjakan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melakukan amalan yang banyak tapi tidak istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah walaupun itu sedikit. Yang terakhir adalah agar kita bisa istiqamah, berteman dengan orang-orang yang soleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita bisa istiqamah. Karena teman yang baik akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana ulama berkata, barang siapa yang berteman dengan orang yang bakhil, dengan orang yang pelit, maka dia akan ketularan pelitnya. Dan barang siapa yang berteman dengan orang yang zuhud terhadap dunia, maka dia akan ketularan zuhudnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, para pemirsa setia TV. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.